tindakan keperawatan apa? Info konsen itu apa? Info konsen apa? Info konsen apa? Info konsen? Info konsen? Tujuan, maksud dan tujuan. Kena tujuan. Tujuan setelah memberikan informasi. Jadi meminta persetujuan pasien setelah kita memberikan informasi atau penjelasan. Maka langkah pertama adalah lakukan inform consent. Minta persetujuan pasien. Semua tindakan, apapun dia jenis tindakannya, harus mendapatkan persetujuan pasien. Dan pastikan bahwa pasien telah mendapatkan informasi yang jelas, kemudian pasien menyetujui dengan tindakan yang akan dilakukan. Langkah yang kedua apa? Persiapan alat. Oke, silakan disebutkan alatnya, Rey. Alat pemasangan infus terdiri dari apa saja? Alat ada pertama dipasangnya, ada jarum. Yang pertama infuset. Ya. Infus set ini mulai dari cairan infus. Nih. Anda pastikan bahwa cairan infus ini yang diberikan tanggalnya belum kadaluarsa. 20 April 2022. Pasti aman. Ange. Mana ange? Wah. Mana soalnya itu loh, mana? Dapat. Nah, yang kedua, sesuaikan sebelum memberikan terapi cairan yang namanya obat. Konsep obat itu apa yang harus kita lakukan? Pertama kali sebelum berikan obat terapi, apa dulu yang diingat? Prinsip pemberian obat. Prinsip 6 benar. Apa saja? Benar obat, benar dokumentasi. Ini kan obat ya? Iya. Terapi kan? Terapi itu harus ingat prinsip 6 benar. Ya. Dari mana Anda tahu bahwa pasien ini mau dapat cairan ini? Dari mana Anda tahu? Lihat apa? Dari mana Anda tahu dia dapat RL? Pasiennya pasien ini. Dari mana Anda tahu? Di mana Anda bisa melihatnya? Lihat di catatan medis, status pasien atau di catatan obat. Ya, di status itu ditulis dokter di status pasien. RL 500 cc misalnya 20 tetes per menit. Nah, itu ada di status pasien. Biasanya perawat menyalin lagi ke buku obat. Ya, jadi Anda pastikan dulu bahwa pasiennya ini benar, ya, nama pasiennya juga benar, kemudian dosis yang didapatkan oleh pasien juga benar. Set. Nah, ini masih dalam kondisi steril. Ini tertulis 20 tetes, jadi standarnya berarti pakai standar apa? Makro. Ya. Standar makro itu 20 tetes per menit karena ini memang pasiennya pasien dewasa. Ya. Kemudian ada aboket. Nah, ukuran aboket ini akan masuk nanti ke pembuluh darah pasien. Ini ukurannya macam-macam. Ya. Ini ada 24. Ya. Ini ada 22. Ini 20 ya, 20, 24, kemudian 22. Nah, ini sesuaikan dengan kondisi pasien. Biasanya semakin tinggi angkanya, maka semakin kecil, ya, semakin kecil ukuran jarumnya, aboketnya. Ya, sebalik saya, semakin besar angkanya, ini 24, ini ukuran aboketnya makin kecil. Nah, kalau semakin besar angkanya, ukuran aboketnya juga semakin besar, ya.
dibandingkan beda. Beda kan? Ini kecil, ini angkanya besar nomor 24, aboketnya kecil. Nomor 20, aboketnya besar. Ini 22 sedang. Oke, ada versi yang kecil aja ya. Kenapa udah hilang? Belum udah hilang. Kita ambil yang kecil aja ya, yang nomor 24. Kemudian ini ada kapas alkohol untuk antiseptik. Ya, ini plester. Nah, biasanya dulu kita pakai kain kasa. Tapi sekarang ini ada kain kasa khusus ya untuk fiksasi infus ya. Fiksasi aboket yang terpasang supaya tidak lemas. Nah, kebetulan saya juga belum pernah pakai ini, nanti kita coba ya. Kemudian ada plester. Ya, plester ini kita siapkan dulu. Kita siapkan, nanti ini sudah untuk di aboketnya. Kemudian kita siapkan 2 plester. Ini yang panjang. Itu yang panjang. Untuk silang ya. Kita nggak pakai silang ya. Silang. Dan ini untuk fiksasi selang infusnya. Oke, kemudian ada tourniquet ya, tourniquet untuk menekan pembuluh darah supaya lebih jelas. Oke, saya cuci tangan dulu. Siapa ya ini? Bilang. Udah tuh galau nih anak nih. Cewek banyak tapi banyak aja cewek. Handscoon ini, apakah handscoonnya harus steril atau bisa handscoon biasa? Tindakannya steril atau bersih? Steril, kenapa handscoonnya nggak steril? Kenapa handscoonnya tidak steril? Kenapa handscoonnya tidak steril? Tindakannya bersih atau steril? Sekali lagi yang bilang bersih saya lempar keluar. Ini steril semua nggak ini nih? Masuk ke pembuluh darah tuh steril apa bersih? Steril. Kalau masuk ke dalam mulut Bersih. bersih, karena kotoran pun masuk ke dalam mulut. Tapi kalau masuk ke pembuluh darah harus Steril. bilang bersih saya lagi. Kalau masuk ke pembuluh darah itu harus steril. Kalau masuk ke dalam mulut Bersih. kenapa? Karena banyak kotoran. Mulut kotoran pun kamu makan. Oh ini nggak boleh, kan udah belajar diskusi kemarin. Lupa semua. Nah terus kenapa handscoonnya kamu nggak siapkan handscoon steril? Apa guna handscoon kalau begitu? Guna handscoon untuk apa? Untuk? Ini enggak steril kok. Enggak steril.
Ini untuk apa guna ini? Mubazir lah, menyiapkan alat pakai handscoon. Ayo jawab. Guna handscoon steril itu mem, karena kita menggunakan bahan-bahan yang steril. Nah kalau misalnya kita menggunakan handscoon bersih, nanti ada kuman-kuman yang Ya masuk. sekarang masalahnya handscoonnya ini udah saya pasang handscoonnya bersih. Berarti untuk apa dong fungsinya? Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Untuk? Ya enggak lah. Untuk proteksi perawat. Anda menggunakan pelindung, nanti khawatir kalau grogi yang nanti yang masuk dirimu sendiri. Tapi kalau dilindungi oleh handscoon bisa terlindungi. Nah, oke, tidak ada handscoon steril, Anda pakai yang tidak steril, tetapi prinsip kerjamu harus Steril. steril. Ya. Jadi apa gunanya kalau handscoonnya tidak steril di sini? Untuk proteksi diri perawat. Tapi harusnya Yang handscoonnya steril. kan steril. Ya. Pasang dulu alat-alatnya. Ini berapa? 7,5. Pasang dulu cairan. Ya. Ini kan masih tertutup ya. Nah, masih tertutup. Ini bisa kita tarik ya. Tetapi nanti setelah kita buka dia berada dalam kondisi steril. Jadi hati-hati ya untuk menyentuhnya. Ini infuser kita buka dulu. Di sini ada, nah ini ada buka di sini. Ya. Buka di sini. Berarti Anda nggak usah pakai gigi lagi. Nah, nggak usah pakai gunting. Buka di sini. Kita cari mana bukanya nih. Nah ini. Oh, ada lepas ya. Biasanya ada lepas. Nah ini ya. Ini mata saya nggak ada. Ini kan ada. Nah, tinggal tarik. Nah buka di sini ya. Selangnya itu tidak steril, nggak apa-apa Anda pegang. Tetapi yang tidak boleh Anda pegang jarumnya sama bagian yang akan masuk ke cairan. Nah ini jarum ya, kita kuatkan dulu. Kemudian ini ya, ini jarum, ini selangnya tidak apa-apa, tidak steril, tapi ini jangan disentuh-sentuh karena ini adalah steril. Steril. Ya. Kemudian ini dikunci dulu ya. Ini kan posisinya ini terbuka ini. Ya. Jadi Anda kunci dulu karena akan mengalirkan air. Ya. Kemudian baru ini dibuka. Nih. Nah, ini nggak boleh disentuh. Ini nggak boleh disentuh, ya. Ini boleh ada lubang in, ya. Hati-hati menekan karena bisa patah. Ditekan sambil diputar. Hati-hati, jangan sampai patah. Ya. Kemudian Anda gantung. Nah, ini kita pencet dulu. Kita pencet sampai setengah ya. Ya, sampai setengah. Kemudian baru kita coba alirkan dulu. Kita coba alirkan dulu sambil buang udaranya ya. Kita pastikan ngalir apa enggak. Nah, ini mengalir ya.
Oke, ngalir. Kemudian isinya ini juga setengah. Kemudian kita pastikan dulu tidak ada udara di selang infus. Nah, ini kalau ada udara biasanya kan cenderung bergerak ke atas ya. Atau ke sini juga bisa. Kenapa tidak boleh ada udara? Apa resikonya? Bisa menyebabkan emboli paru, men. Ya, apa itu emboli? Penumpukan gas atau udara dalam paru-paru. Oke. Jadi udara itu kan biasanya dia menempati ruangan atas ya. Nah, jadi Anda arahkan ke atas. Karena kalau air terus dialirkan nanti khawatir mengurangi volume. Nah, ini. Oke. Di sini. Nggak dingin ya? Hah? Sudah? Kita taruh di sini dulu. Ya. Kita siapkan pasien dulu. Ada kunci ini ya. Ada, men. Kunci tekan. Ya, tekan ke bawah. Nah, untuk menentukan lokasi, ya, kita mulai dari bagian perifer atau bagian ujung ya. Bagian ujung dengan alasan kalau misalnya bagian ujung tidak dapat ya, nanti kita bisa bergeser ke bagian pangkal ya atau proksimal. Jadi kita mau cari dulu di bagian perifer. Tapi memang untuk bagian perifer ini biasanya akan lebih nyeri ya ketika ditusuk dibanding di bagian pangkal. Tapi nggak apa-apa. Kalau dia pas masuk biasanya tidak terlalu berasa nyeri, hanya sedikit nyeri seperti ditusuk ya. Nah, tentukan pembuluh darah yang lurus ya, yang lurus. Ini bisa dilihat ya, ini pembuluh darahnya lurus ya. Kalau misalnya tidak kelihatan, kita bisa minta pasien kepal dulu, coba kepal yang kuat. Nah, ini terlihat ya. Relax ya. Ya, Bang. Nah, kalau Anda nggak relax nanti ciut dia, lari. Pasal cari korban berikutnya. Kemudian pasang torniket. Nah, ini nanti kalau sebelum pasien Anda latihan sini dulu ya, minimal latihan langkah-langkah kerjanya. Langkah-langkah kerjanya Anda sudah bisa ya, sudah bisa masang plester, nanti baru Anda ke pasien. Jadi wajib nyoba dulu di pantom. Ya, nyoba ke pantom, nanti sudah paham langkah kerjanya, baru Anda ke pasien. Ya. Pasang torniket. Torniket ini
gunanya untuk tourniquet gunanya untuk menekan ya, menekan pembuluh darah supaya kelihatan lebih jelas. Kira-kira ditaruh 5 cm lah, 5 cm dari 5 cm dari daerah yang akan ditusuk. Ya. Ya, kira-kira di sini lah ya. Oke. Udah, Mam. Ya, nah ini lebih terlihat jelas ya. Ya. Ini dia di sininya dia nyimpang ini. Makanya saya harus pakai yang kecil ini. Oke, saya pakai yang kecil. Ini kita disinfektan dulu ya. Ya, Mam. Sini ya, kita mulai dari yang lurus di bawah ini saya ambil. Kita desinfeksi cara melingkar dari arah dalam ke luar. Ini udah merah tangannya, kelamaan saya. Ya, ini dibuka, ini ada lemnya. Ya, ini dibuka. Nah, ini tertutup ya. Jadi ketika kita masukkan, ya nggak masalah. Karena ini tertutup. Kita ambil yang kecil ya. Bismillah. Mudah-mudahan sekali dapat. Amin. Jadi kalau nggak dapat, saya harus cari orang kedua. Di kepala yang kuat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu. Mata saya nggak kelihatan nih. Benar ini lubangnya ke atas? Iya, Mam. Samping-samping. Hah, yang mana? Nah, yang Mana ya lubangnya? ke kanan dikit. Ini nih. Bukan, men. Buka itu ke Yang bawah. lubangnya mana? Yang bawah, di bawah. Ini kan? Yang di bawah kasih ke atas kan. Iya, ini lubangnya harus menghadap ke atas. Iya. Ini benar kan? Ini lubangnya Iya, betul. Ya, betul. benar kan? Ah, kamu Roy. Enggak. Ini kan benar kan? Lubangnya, lubang jarum itu harus menghadap ke arah atas. Nah, Jangan itu kalau aku. oke, ini Masuk, Mam. ya, ini berarti sudah ada darah, ya. Sudah ada darah, berarti ini masuk. Nah, kita putar secara perlahan, ya. Bisa 2 tangan atau 1 tangan sambil jarumnya kita tarik. Nah, itu jalan, ya. Oke, selesai. Ya. Kemudian ini kita tahan. Ya. Jangan dilepas dulu. Jangan dilepas. Tolong bantu saya ambil infusnya. Ya. Di Oke, ininya. Bukan. Bukan ya, sejarumnya, senalnya. Oke. Ups, saya kelamaan. Tolong ambil ini. Tolong ambil. Bukan kasa. Anda nggak punya kasa atau tisu sayangnya. Ya. Anda nggak punya kasa atau tisu. Iya, kasa dan tisunya mana? Anda nggak punya apa-apa ini. Kasa dan tisu. Tidak. Justru Ini nggak jalan. Oke, kita inikan dulu. Ini saya mau ngelap ininya pakai apa gitu. Coba buka aja. Duduk. Minum udah ya? Coba bantu saya dulu ini nahannya. Tangannya. Bantu nahan ini, buka. Saya tahan ini, buka plasternya dulu. Kita mau coba pakai. Jangan deh. Nih, nah buka plasternya, saya tahan dulu. Ya.
diangkat. Ya. Nah, kita coba pakai ini ya. Yang baru ini tadi. Pakai yang baru. Ini. Sistem yang baru. Yuk duduk kuda yuk. Duduk kuda yuk. Coba pegang dulu, Ray. Nih. Ini mau pegang dulu, jangan ditarik ya. Ditahan ke bawah. Satu tangan aja, satu tangan. Ini dibuka dulu. Ini saya baru belajar. Ini ada 2 plesternya. Ya. Kemudian ini kita angkat. Pas tangan Wahyu, tangan Ray. Kalau pemula nggak apa-apa berdua ya. Ini senior yang ini nih. Nah ini ya. Oke. Tapi ntar tuh jangan disabet. Tapi ini gimana caranya? Oh sama, berarti harus ada plester itu ya. Ada plester kupu-kupu. Penenahan ini. Iya. Sama aja. Tapi benar tadi baca kupu-kupu dulu. Jangan digeser orang. Ya udah. Saya pegang dulu. Berarti tetap harus ada plester kupu-kupu dong. Saya belum pernah pakai sih. Tarik. Dorong. Bentar. Kenceng banget. Nih. Enak yang berdua tadi nih masukinnya. Nah, begini. Tadi satu megang ya. Oke, lepas. Nah, ke sini sama ke sini. Ini ada cara pakainya. Iya. Cara pakainya. Sama aja. Sama Benar memang tadi. Ini ya. Nah, ini. Iya ya. Iya nih. Iya. Iya. Dari atas ke bawah ya. Iya. Oh iya buat nutup ininya. Nah, ini kan udah memang harus tetap kupu-kupu. Biar rapi deh. Biar kuat kupu-kupu itu. Itu ya? Iya. Nah, Dari ya. atas ke bawah ya. Benar. Ini. Saya nggak nangkep. Iya. Nah, ini yang selang di atas tadi ketutup. Ya kan? Nah, tetap harus ada kupu-kupu karena kalau nggak kuat. Ya. Nah, terus ini ada selang yang ini. Ini harus difiksasi. Bisa sih dengan ini tadi bisa juga. Atau kalau enggak yang baru juga bisa. Ih, jelek banget kalau yang baru ya. Ini aja lah ya. Oh, ini. Nah, tuh kan. Ini dilepas, Rey. Jadi dia cantik dia, Rey. Nah, Iya, ini. nggak tebal dia, Ray. Iya. Nah, yang ini di sini aja, Ray. Ini di sini aja. Nah, masih Ray nih. Ini gunanya supaya dia nggak mengganggu ya. Dah. Cepat sembuh. Sakit ya? Pasti masukkan aja dulu. Pasti masukkan sakit? Iya, pasti masukkan. Oke, jadi ada beberapa hal yang tadi saya tidak lakukan. Pertama apa? Perlah alas. Jadi tidak masang perlah, harusnya tadi masang Perlah alas. Kedua apa? Lambat melepas torniket. Yes, lembat melepas torniket. Ya. Darahnya berceceran. Terus saya nggak bisa ngelap karena tidak ada Kasar. Keterlambatan pasien untuk membuka kepala tadi. ya, mata pasien buka kepalan. Oke. Kemudian ini udah terfiksasi dengan bagus. Ini masih bagus ya, belum ada bengkak. Nah, ini kayaknya ini masih lancar, masih bagus ya. Masih bagus, jadi dia bisa masih aman, masih masuk. Ya, kemudian ini kita hitung sesuai dengan tetes per menit. Untuk ngemusik tetesan impuls berapa? Enak deh, kamu udah makan belum? Ya, ada dapat cairan, gembung dia. Berapa? Sekarang cairan yang akan diberikan ke pasien ini RL sebanyak 500 cc.
cc. cc. Nah, faktor tetesnya tadi berapa? 20 per menit. 20 tetes per menit. Order dokter harus dihabiskan dalam waktu 6 jam. Berapa tetes per menit pasien mendapatkan infusnya? 6 jam. Jadi Ya, dalam waktu 6 jam. 6 kali Cairan yang diberikan sebanyak 500 cc. 6 kali Faktor 60 tetesnya 20. 3.600. Instruksi dokter berikan 360, selama 60 kali 6 jam tadi ya, 6 jam. Berarti Rumusnya apa dulu, Re? ini mem apa? Jumlah Jam cairan dikali faktor tetesan dibagi waktu. Ya. Oke. Jumlah cairannya berapa? 500. Buka ini. Buka kalkulator 500 dikali faktor tetes 20. berarti 10.000. dibagi waktunya 6 jam. 3.600. Ya, 60 kali 6 berarti 3.600. 3.600. Jadi 10.000 bagi 3.600 sama dengan Berarti tidak karena 6 jam. Berapa tadi, Mas? 3.600 dikali 60. jam 6 kali 60 berapa? 360 ya. Iya. 360. Iya, 300. 10.000 bagi 360 berapa? Iya, iya. Berapa? 27, masa 2,7? Kamu diulang Sama ke aja. 1 lagi nanti. 27 kita bulatkan menjadi 28. Berarti pasien mendapatkan 28 tetes 28 tetes per menit. Di mana kita tulis itu? di Ya, tulis itu di ini. Kemudian di ini kita tulis pena tanggal pemasangan infus. waktu Sekarang tanggal berapa? tanggal 22 Maret. Maret 2021 pukul 14 ya. 14.32. Nah, ini ditulis maksimal pemasangan infus berapa hari? 3 hari. 3 hari. Teorinya, nah ini teorinya Wahyu. 3 hari harus diganti yang baru. Tapi kenyataannya ada kondisi yang tidak memungkinkan pasien diganti infusnya 3 hari. Pertama apa? Ya harga ini kan lumayan mahal kalau ditanggung askes kalau ada. Iya. Ini kan satu set ini aja, ini 30-40 ribu nih satu ini. Ini 40 ribu nih, sampai 55 ribu nih. Lu lagi yang ini, infus setnya berapa nih sekarang nih? Lu lagi cairan beda-beda, bisa 150 ribu satu set. RL itu berapa? Iya. 17 ya. 17.000. Nah 17 ribu ya, oke. Terus yang kedua, kalau emang kondisinya tidak masalah, ya tidak apa-apa. Ya, selama tidak ada tanda-tanda radang, ini udah mulai tanda merah dia. Oke ya. Selama tidak ada tanda-tanda radang, tidak ada infeksi, ya, tidak ada sumbatan, tidak apa-apa. Kita tahan sampai 1 minggu. Tapi kalau misalnya ada tanda inflamasi, tanda radang, maka infusnya harus kita cabut, ganti ke posisi yang baru. Oke ya. Ini udah mulai merah dia. Udah biarin aja lidah gini. Hah? Buka. Buka, Mem. Oke, sekarang kita buka. Ini kita anggap sudah 1 minggu ya. Ya, cairannya atau tidak. Kebutuhan cairannya udah terpenuhi. Pasti cek udah terpenuhi. Ya, tanda-tanda kekurangan cairannya sudah tidak ada. Apa tanda-tanda kekurangan cairan? Lemas. Pucat, Oke, pucat, tidak spesifik. kulit gersang. Bukan Apa? gersang. Apa? Kering ya? Bukan. Apa? Ya, kering boleh, turgor kulit. Oh, iya, turgor kulit. Jelek. Terus apa lagi? Mata cekung. Ya, apa lagi? Bibir pecah-pecah. Ya, bibir pecah-pecah. Dah. Kalau sudah terpenuhi maka Pak Bre. boleh kita lepas infus. Pertama ketika melepas infus, pastikan bahwa Dimatikan. ya keran terkunci. Oke. Kemudian kita siapkan om. Kecil. Bengkok. Saya pakai Bengkok. spoon. Ya. Saya pakai spoon lagi ya, supaya keluar lagi deh. Kan di rumah sakit itu sering ya, Dek tolong up infus. Up itu artinya lepas infus pasien. Up deh, up. Oke.
Ya, sudah matikan. Kemudian kita ini bisa langsung dilepas ini. Kalau dulu kan plesternya plester yang lengket. Kalau ini bisa. Siapa yang mau coba lah? Siapa yang mau coba lepas infus? Coba. Sayang kan? Biar dia dapat terasa. Oke, ganti nih. Yang sekunder. Ya, kamu nggak usah lah duduk ya. Saya kan udah lansia saya nih. Pakai yang sekun. Pasien udah boleh pulangnya, Dek. Dah. Dari pemeriksaan Bu. Ibu sudah bagus. Dan instruksi dokter, infusnya boleh dilepas. Ya, maka dilepas ya Bu infusnya ya. Bisa dibantu kok. Kenapa? Mbak, simulasi belum. Ya. Ya, Kak. Ya. Yang pertama, matikan dulu. Ini masih jalan nih. Ya, matikan dulu. Ya, sudah mati. Terus Tolong bantu dari situ. elektronya dibuka. Tolong bantu dari situ. Ekor dibuka. Ini udah pusing. Walaupun misalnya ini nanti tertarik, ya Anda tahan aja. Oke. Full. Ya. Lepas. Kemudian Anda siapkan dulu ini ya. Kapas alkohol. Siapkan dulu kapas alkohol. Jadi nanti plesternya langsung ditarik saja. Tarik sambil ditahan. Tangan kirimu nanti, nah ini megang kapas alkohol tangan kirimu, ya. Nah ini udah dilepas plesternya. Lepas, kemudian kamu tahan di atas tangan kirimu nanti, ya. Oke, nah tahan, tekan ya. Kamu tarik sambil tekan ya. Tariknya tekan yang kuat ya, supaya nggak keluar darahnya. Wah, harusnya itu dulu tadi. Oh iya. Cairannya naik, darah naik. Ya, ya. Tahan yang tekan yang ya sambil tarik ya. Sebelahnya udah Pati. Ya. Tekan yang kuat, tangan kiri itu tekan yang kuat supaya darah yang ngalir. Wah, Yu jangan nengok lagi Oke. Yu. Terus ini Dan kina yuk. plesternya. Yang kina wayu. Hai beb nah. Tahu. Nggak, dikit aja untuk nahan ini. Gede banget dong, gede banget emang. Tekan yang kuat. Iya. Harusnya tisu sih. Tisu aja, bekas aja. Pelan-pelan. Itu tuh darahnya tuh kurang Iya. Darahnya banyak dia nih. cair darahnya. Daya Bu boleh pulang. Dah, Ibu boleh pulang ya. Ini sekali pakai ya, langsung dibuang ini. Kunci apa ini? Sama Rita. Ini nggak bisa kita pakai. Ini udah belepotan darah, kita buang saja. Nanti kamu cuci ya ini ya. Iya, cuci. Kalau kamu, kenapa udah kamu ingatkan Ray? Kamu sampai emosi, kamu udah ingat kami emosi. Dah. Oke, sekarang siapa